Ya, jadi kenapa kita sampai akhirnya melapor itu karena ini kan berulang-ulang gini terus nggak jelas. Kesannya membuat opini di masyarakat ada keraguan nih. Ya betul kan? Nah keraguan ini harus dijawab dong. Saya pribadi harus melakukan sikap karena dianya sendiri cuma tarik ulur. Nah saya melakukan sikap, saya mau menghubungi Pak Anwar dari Muhammad Anwar Associate bersama Pak Sogi untuk menjadi ahli kuasa hukum saya melaporkan ini supaya diselesaikan di ranah hukum supaya jelas nih. Jadi sehubungan dengan adanya peristiwa lama diangkat lagi ya. Jadi untuk meredam supaya juga ini berproses secara hukum, ada juga saya harus lindungi hak klien saya sehingga atas keputusan dari Om Denny ya, Pak Densu untuk melaporkan untuk melaporkan atas perbuatan pencemaran nama baik. Ini bukti LP-nya ya. Ya, pasal yang kita tuduhkan 310, pasal 310 ya, 311 KUHP ya, 315 juga, kemudian jungtonya pasal 27 ayat 3 ya Undang-Undang ITE. Ya. Kenapa dia selalu ngotot itu anaknya Densu? Karena kan yang melakukan hubungan badan dia sama Densu. Iya, karena memang sama Densu terus sebenarnya. Iya, karena memang sama Densu terus sebenarnya. Arwat ada, Arwat, Arwat. Arwat, Arwat kalian semua, Arwat. Bermacam meraga ya? Iya, tergantung. Angkat senjata. Ada gitu ya, Cak? Arwat geraknya. Cepat. Jadi belum bisa ngasih komentar dan belum bisa memberikan tanggapan mengenai hal itu. Berita yang kemarin itu Denny juga belum tahu, belum dengar, dan baru dengar itu dari teman-teman media nih. Dan apabila memang tujuan mereka memang untuk melecehkan atau menghina apapun itu yang ada di dalamnya ya, paling tidak fokusnya jelas ya bahwa yang dia lihat itu, yang mereka lihat itu adalah upacara 17 Agustus ya, yang memang itu merupakan momen sakral ya. Dan bisa saja hal ini dilaporkan ya atas dugaan penghinaan dan sebagainya, karena bagaimanapun terkait bendera dan lagu kebangsaan sendiri itu sudah diatur ya dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 ya. Bahkan hukumannya bisa sampai 5 tahun penjara ya. Seperti itu. Dan terkait akun yang sudah mengupload video ini juga bisa dikenakan sanksi pidana ya dengan Undang-Undang ITE ya, pasal 27 ayat 3 ya, seperti itu. Kalau memang jelas-jelas terbukti ya, yang paling tidak kan harus ada yang melaporkan dulu ya dari ormas dari masyarakat ya terkait hal ini ya. Yang pasti terkait yang mengupload di Instagram itu bisa dikenakan Undang-Undang ITE pasal 27 ayat 3 ya, yang bisa ancaman sampai dengan 4 tahun penjara. Kalau saya, tanggapan pribadi saya sangat menyesalkan ya gitu loh. Sangat menyesalkan kok bisa berperilaku seperti itu gitu loh. Memang dia tidak pernah sekolah gitu loh, tidak pernah memiliki pendidikan moral gitu tuh, menghargai orang lain dan sebagainya. Apalagi itu di situ kan yang dia tertawakan itu ada Pak Jokowi sebagai simbol negara, istilahnya kan juga sedang ada upacara 17 Agustus gitu. Itu sangat disayangkan gitu loh. Yang lucu apanya gitu loh.
kalau terbetis dalam pemikiran saya gitu loh, emang itu dengan sengaja gitu loh, dalam rangka bisa jadi itu melecehkan dan sebagainya ya. Dan kita sarankan Mayang dan semua pihak yang menertawakan ada di sana ya segera minta maaf di media seperti itu gitu sebelum ada yang melaporkan, karena tindakan itu sangat tidak etis dan kita anggap tidak bermoral. Kalau kita rasa kita benar, kenapa kita harus takut? Maju terus. Kalau dia mau menantang, dia jual, kita beli. Yang penting kebenaran. Tapi kalau memang anak saya Densu salah, ngapain tidak berani minta maaf? Orang yang berani minta maaf dalam kesalahan dia itu adalah orang gentleman. Maupun kita sujud di kakinya. Tapi kalau kita tidak salah, kenapa kita harus mundur? Kita maju. Kita mau lihat sampai di mana. Intinya minggu depan kita akan diperiksa. Nanti kita cocokkan harinya nanti untuk buat surat panggilan pemeriksaan. Nah, kita mau sesuaikan jadwal dulu dengan Densu. Sementara ini ada 3 yang tetap sama, dan juga nanti kemungkinan ada saksi ahli. Cuma untuk public figure-nya kita rencana yang akan memberikan dimintai keterangan itu dari Kalina Uttarani. Karena dia tahu persis, karena dia cukup dekat dengan Densu. Ibunda Denny menegaskan bahwa apa yang dilakukan Fernie saat ini semata-mata untuk kepentingan dirinya sendiri. Sebagai sesama wanita, Miske pun memberikan pesan menohok kepada Fernie. Buat dia, si DJ itu, jadilah perempuan yang punya image wanita yang berkelas sedikit, ya. Masa lalumu, kita semua manusia punya masa lalu. Tapi bagaimana caranya kita perbaiki untuk masa sekarang? Jadilah wanita yang berkelas, ya. Jangan jadi perempuan atau wanita yang murahan. Jangan cuma cari sensasi untuk mendapatkan uang. Dia ingin memberikan pelajaran juga. Karena ini berdampaknya sangat luar biasa buat dia. Ini sudah 10 tahun. 6 tahun pertama kasus ini mencuat, itu dia sangat mengalami kerugian yang luar biasa. Dia sangat mengalami kesusahan. Bahkan dia harus jual apartemennya di Jakarta Barat untuk bertahan hidup. Satu pun media nggak ada yang percaya dia pada saat itu. Padahal belum terbukti itu anak dia. Makanya saya bisa merasakan emosinya dia. Makanya pada saat dia tahu dia mengungkit luka lama lagi, dia kondisi lebih Singapura kan kemarin. Dia menghubungi saya, malam itu juga dia minta ketemu, tanda tangan kuasa, besok kita harus laporkan dia. Karena kita sudah berikan peringatan. 2019 pada saat tes ini keluar, kan dia sudah sepakat untuk menyelesaikannya secara baik-baik, ya kan? Dia juga berstatement meminta maaf atas tindakannya dulu. Cuma ternyata dia mengingkari janjinya itu. Jadi saya rasa ini saat ini sudah tidak bisa ditoleransi lagi karena sudah punya keluarga juga, Denny kan. Keluarga istrinya harus dijaga perasaannya, perasaan istrinya, terutama ibunya. Ibunya dulu dampaknya luar biasa, sampai ketemu orang pun malu. Padahal tuduhan itu belum terbukti kan, dan ternyata memang tidak terbukti. Kerugian saya udah terlalu banyak. Kalau ditanya berapa banyak kerugian saya, nama kamu hancur sehancur-hancurnya pun tidak bisa mengganti kerugian saya dan mama saya. Berapa banyak air mata saya, berapa banyak air mata mama saya yang kami sudah dihina, moral lu nggak bisa ganti dengan berapapun materi lu. Sudah jelas-jelas hasil itu 0%. 0% loh. Bukan anak biologis dari Denny Sumarko. Ini saya sampaikan 0% itu berarti kan betul-betul tidak ada DNA-nya sama sekali yang berkaitan dengan klien saya. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.